Assalamualaikum ayah bunda dan teman-teman kecil yang solih dan syalihah. Selamat datang kembali di channel kita. Hari ini, kita akan memulai sebuah perjalanan yang sangat istimewa. Sebuah perjalanan kembali ke masa lalu untuk bertemu dengan orang-orang hebat yang hidup di sekitar Nabi Muhammad SAW. Mereka adalah para sahabat Nabi, generasi terbaik yang pernah ada. Kisah mereka penuh dengan inspirasi, keberanian, dan kebaikan hati yang bisa kita jadikan teladan dalam kehidupan sehari-hari. Pernahkah kalian berpikir, seperti apa ya rasanya menjadi teman Rasulullah? Betapa beruntungnya mereka bisa melihat senyum beliau, mendengar nasihat beliau secara langsung, dan berjuang bersama beliau. Kisah mereka bukan sekadar dongeng sebelum tidur loh. Kisah mereka adalah pelajaran hidup yang sangat berharga. Dari mereka, kita bisa belajar tentang arti persahabatan sejati, pentingnya ilmu, semangat berkorban, dan indahnya akhlak mulia. Yuk! Kita siapkan hati dan pikiran untuk menyimak kisah-kisah luar biasa ini. Sahabat pertama yang akan kita kenal lebih dekat adalah Abu Bakar As-Siddiq. Nama beliau pasti sudah tidak asing lagi kan? Beliau adalah sahabat terdekat Rasulullah. Bahkan sebelum Nabi Muhammad diangkat menjadi Rasul, Abu Bakar adalah orang pertama dari kalangan laki-laki dewasa yang langsung beriman ketika Rasulullah menyampaikan wahyu. Gelar As-Siddiq yang artinya yang membenarkan disematkan padanya karena beliau selalu percaya dan membenarkan setiap perkataan Rasulullah tanpa ragu sedikit pun. Salah satu kisah paling terkenal tentang Abu Bakar adalah kesetiaan beliau saat menemani Rasulullah dalam perjalanan hijrah dari Mekah ke Madinah. Mereka bersembunyi di Gua Sur dari kejaran kaum kafir Quraisy. Saat itu, Abu Bakar sangat khawatir akan keselamatan Rasulullah. Tapi Rasulullah menenangkannya dengan berkata, "Janganlah engkau bersedih. Sesungguhnya Allah bersama kita." Di dalam gua, Abu Bakar bahkan rela disengat kalajengking demi melindungi Rasulullah yang sedang tertidur di pangkuannya. Masya Allah, beginilah cinta dan kesetiaan seorang sahabat sejati. Abu Bakar juga sangat dermawan. Beliau tidak pernah ragu menyumbangkan seluruh hartanya untuk perjuangan Islam. Dari Abu Bakar, kita belajar tentang pentingnya kesetiaan, keberanian, dan pengorbanan tanpa batas. Selanjutnya, mari kita berkenalan dengan Umar bin Khattab. Sebelum masuk Islam, Umar adalah sosok yang sangat ditakuti di Mekah karena wataknya yang keras. Tapi, hidayah Allah datang dengan cara yang luar biasa. Suatu hari, Umar yang marah berniat untuk mencelakai Rasulullah. Di tengah jalan, ia mendengar kabar bahwa adik perempuannya telah masuk Islam. Ia pun bergegas ke rumah adiknya dan mendapati adiknya sedang membaca Al-Quran. Setelah sempat marah, hati Umar justru luluh mendengar keindahan ayat-ayat suci yang dibacakan. Saat itu juga, ia pergi menemui Rasulullah dan mengucapkan syahadat. Masuknya Umar ke dalam barisan kaum muslimin menjadi kekuatan besar. Beliau mendapat gelar Al-Faruq, yang artinya pembeda antara yang hak dan yang batil. Umar adalah pemimpin yang sangat adil dan bijaksana. Ada sebuah kisah terkenal saat beliau menjadi khalifah. Malam-malam, Umar sering berkeliling untuk melihat langsung keadaan rakyatnya. Suatu malam, beliau mendengar tangisan anak-anak dari sebuah rumah. Ternyata, seorang ibu sedang memasak batu di dalam panci, hanya untuk menenangkan anak-anaknya yang kelaparan. Seketika itu juga, Umar langsung berlari ke gudang makanan negara, memanggul sendiri karung gandum, dan memasakkannya untuk keluarga tersebut. Dari Umar bin Khattab, kita belajar tentang keadilan, kepemimpinan yang peduli, dan keberanian untuk membela kebenaran. Sekarang, kita beralih ke sahabat mulia lainnya, yaitu Utsman bin Affan. Utsman dikenal sebagai sosok yang sangat pemalu, lembut dan luar biasa dermawannya. Beliau mendapat gelar Zunnurain, artinya pemilik dua cahaya. Kenapa begitu? Karena beliau menikahi dua putri Rasulullah, yaitu Ruqayyah, dan setelah Ruqayyah wafat, beliau menikahi Ummu Kulsum. Ini menunjukkan betapa Rasulullah sangat mempercayai dan menyayangi Utsman. Kedermawanan Utsman bin Affan tiada tandingannya. Salah satu kisahnya yang paling menginspirasi adalah ketika kota Madinah mengalami kekeringan dan kesulitan air. Saat itu, ada sebuah sumur milik seorang Yahudi bernama Sumur Raumah. Ia menjual airnya dengan harga yang sangat mahal. Melihat penderitaan kaum muslimin, Utsman pun membeli sumur itu dengan hartanya sendiri dan mewakafkannya. Artinya ia memberikannya untuk digunakan oleh seluruh masyarakat secara gratis. Bayangkan, kebaikan Utsman ini, manfaatnya masih bisa dirasakan hingga hari ini loh. Dari Utsman bin Affan, kita belajar tentang indahnya sifat pemalu yang tidak menghalangi berbuat baik, serta pentingnya kedermawanan dan berbagi dengan sesama. Tentu saja, kita tidak boleh melupakan Ali bin Abi Thalib. Beliau adalah sepupu sekaligus menantu Rasulullah. Ali tumbuh besar di bawah asuhan Rasulullah, sehingga akhlak dan ilmunya sangat luar biasa. Ali adalah anak kecil pertama yang masuk Islam. Sejak kecil, ia sudah menunjukkan keberanian yang luar biasa.
Masih ingat kisah hijrah Rasulullah? Nah, saat Rasulullah dan Abu Bakar pergi, Alilah yang dengan berani tidur di ranjang Rasulullah untuk mengelabui para pemuda Quraisy yang ingin membunuh Nabi. Sungguh sebuah pengorbanan yang sangat besar untuk anak seusianya. Ali bin Abi Thalib juga dikenal sebagai pintu gerbangnya ilmu. Rasulullah pernah bersabda, "Aku adalah kota ilmu, dan Ali adalah pintunya." Beliau sangat cerdas, bijaksana, dan ahli dalam strategi perang. Meskipun seorang panglima yang hebat di medan perang, Ali adalah sosok yang sangat rendah hati dan sederhana dalam kehidupan sehari-hari. Dari Ali bin Abi Thalib, kita belajar tentang pentingnya menuntut ilmu, keberanian sejak usia dini, dan sikap rendah hati meskipun memiliki banyak kelebihan. Nah, teman-teman kecil, selain 4 khalifah yang luar biasa tadi, ada banyak sekali sahabat Nabi lainnya yang kisahnya sangat menginspirasi. Misalnya Abdurrahman bin Auf, seorang pebisnis ulung yang sangat dermawan. Ketika hijrah ke Madinah, ia tidak membawa harta apapun. Tapi dengan keahliannya berdagang, dalam waktu singkat ia menjadi salah satu orang terkaya di Madinah, dan hartanya selalu ia gunakan untuk membantu perjuangan Islam. Lalu ada Khalid bin Walid, sang pedang Allah yang terhunus. Awalnya ia adalah musuh Islam yang tangguh, tapi setelah masuk Islam, ia menjadi panglima perang yang tak terkalahkan dan membawa banyak kemenangan bagi kaum muslimin. Ada juga Salman Al-Farisi, sahabat yang berasal dari Persia. Beliau adalah pencetus ide brilian untuk membuat parit dalam Perang Khandak, sebuah strategi yang berhasil melindungi kota Madinah dari kepungan musuh. Dan jangan lupakan para sahabat wanita yang hebat. Ada Khadijah binti Khuwailid, istri tercinta Rasulullah, wanita pertama yang beriman dan selalu mendukung dakwah Nabi dengan seluruh jiwa dan hartanya. Ada juga Aisyah, istri Nabi yang sangat cerdas dan menjadi sumber ilmu bagi umat Islam setelah Rasulullah wafat. Lalu ada Fatimah Az-Zahra, putri kesayangan Rasulullah. Teladan kesabaran dan kesederhanaan. Kisah mereka membuktikan bahwa setiap orang laki-laki maupun perempuan memiliki peran penting dalam menyebarkan kebaikan. Dari kisah-kisah para sahabat Nabi ini, apa saja sih yang bisa kita tiru dalam kehidupan kita sehari-hari? Pertama, kita bisa meniru semangat mereka dalam belajar. Seperti Ali bin Abi Thalib, kita harus rajin belajar. Baik itu belajar di sekolah maupun belajar ilmu agama, agar kita menjadi anak yang cerdas dan bermanfaat. Kedua, kita bisa meniru kedermawanan mereka. Seperti Abu Bakar, Utsman, dan Abdurrahman bin Auf, kita bisa mulai belajar berbagi. Tidak harus dengan harta yang banyak kok. Berbagi bekal makanan dengan teman, menyumbangkan mainan yang sudah tidak terpakai, atau memasukkan uang ke kotak amal di masjid, itu semua adalah bentuk kedermawanan. Ketiga, kita bisa belajar menjadi pemberani dalam kebenaran. Seperti Umar bin Khattab, berani mengakui kesalahan, berani membela teman yang diganggu, dan berani mengatakan tidak pada ajakan yang tidak baik. Keberanian itu bukan berarti sok jagoan ya, tapi berani untuk melakukan hal yang benar. Dan yang terpenting, kita belajar tentang kesetiaan kepada teman. Para sahabat selalu melindungi dan mendukung Rasulullah dalam keadaan apapun. Kita juga bisa menjadi sahabat yang baik bagi teman-teman kita. Saling menolong, saling menasihati dalam kebaikan, dan menjaga rahasia teman kita. Masya Allah, luar biasa sekali ya teladan dari para sahabat Nabi. Mereka adalah bintang-bintang yang menerangi jalan kita. Dengan mengenal dan meneladani mereka, insya Allah, kita bisa menjadi pribadi yang lebih baik, lebih dicintai oleh Allah, dan bisa menjadi kebanggaan orang tua. Ayah dan bunda, mari kita ceritakan kisah-kisah hebat ini kepada anak-anak kita secara rutin. Jadikan para sahabat Nabi sebagai idola dan pahlawan sejati bagi mereka. Semoga dengan begitu, akan lahir generasi-generasi baru yang memiliki semangat dan akhlak mulia, seperti generasi para sahabat. Terima kasih sudah menyimak video kali ini sampai selesai. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bisa membawa banyak manfaat dan kebaikan. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel ini agar tidak ketinggalan kisah-kisah inspiratif lainnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.